Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di pembelajaran IPA minggu ini. Sekarang kita akan membahas materi tentang Lapisan bumi. Nah, gimana pokok bahasan dari lapisan bumi itu? Di antaranya kita akan membahas struktur dari bumi di mana tersusun atas atmosfer, litosfer, dan hidrosfer. Kemudian ada sisanya yang lainnya berupa bencana dan penanggulangannya. Oke, sebelum masuk ke materi inti, Ibu kasih prolog terlebih dahulu. Nah, di sini terdapat sebuah galaksi yaitu dinamakan dengan galaksi Bima Sakti. Nah, galaksi Bima Sakti ini di dalamnya terdapat planet yang kita tinggali yaitu planet Bumi. Nah, di sini sudah ada gambar beberapa planet. Kita bahas langsung saja ke planet yang kita tinggali yaitu Bumi. Nah, di sini ada penjelasannya. Yang pertama, Bumi merupakan salah satu planet di galaksi Bima Sakti. Betul ya, tadi Ibu sudah jelaskan. Yang kedua, ada di urutan ketiga dari matahari. Nah, ternyata Bumi ini ada di urutan ketiga, betul tidak? Karena yang urutan pertama ini ada Merkurius, yang kedua ada Venus, yang ketiga baru Bumi, dan seterusnya. Yang ketiga, planet Bumi ini sementara sampai dengan sekarang itu bisa dihuni oleh makhluk hidup. Kenapa? Karena Bumi memiliki 3 komponen kehidupan, yaitu ada litosfer, hidrosfer, dan atmosfer. Apa itu 3 komponen kehidupan? Akan dibahas pada slide selanjutnya. Oke, dimulai dari atmosfer. Atmosfer itu berasal dari kata atmos yang artinya uap, kemudian sphera yang artinya lapisan. Nah, maka atmosfer ini memiliki arti lapisan bumi berupa uap. Jadi uapnya berlapis-lapis ya. Nah, uap atau udara yang ada di bumi ini ternyata 78% mengandung nitrogen, 21% mengandung oksigen, dan 1%-nya mengandung argon, karbon dioksida, neon, helium, metana, kripton, xenon, hidrogen, dan ozon. Lanjut. Nah, di sini langsung saja Ibu perkenalkan pada lapisan atmosfer. Ternyata bumi kita dilindungi oleh 5 lapisan atmosfer. Yang paling dalam itu ada lapisan troposfer, kemudian di atasnya ada stratosfer, di lapisan tengah ada mesosfer, di atasnya ada termosfer, dan lapisan terluar ada eksosfer. Oke, kita bahas satu-satu dari lapisan terdalam. Nah, lapisan terdalam ini dinamakan troposfer. Jarak dari bumi sampai dengan lapis terluarnya itu adalah 0 sampai 12 km. Di mana suhu pada lapisan troposfer ini kurang lebih negatif 52 derajat Celcius. Nah, gas apa saja yang ada pada lapisan ini? Nah, 80% gas itu ada pada lapisan troposfer. Kemudian di lapisan ini juga pesawat terbang bisa berada melintas. Kemudian di lapisan selanjutnya ada lapisan stratosfer, yaitu dengan jarak 12 sampai dengan 50 km, di mana suhu pada lapisan stratosfer ini sekitar negatif 57 derajat Celcius. Nah, pada lapisan stratosfer ini terdapat satu lapisan ozon, di mana lapisan ozon ini melindungi kita dari
bahaya sinar ultraviolet. Jadi cahaya matahari yang mengandung sinar ultraviolet itu ditahan atau oleh lapisan ozon. Kemudian pada lapisan stratosfer ini suhu naik sehingga tinggi suatu tempat. Maksudnya semakin tinggi suatu tempat di stratosfer maka suhunya akan naik gitu ya. Sebagaimana yang dijelaskan juga bahwasanya di stratosfer ini kapal udara itu melaju. Jadi yang tadinya naik dari stratosfer kemudian melintas sampai dengan stratosfer. Nah, kenapa? Karena di lapisan stratosfer ini di atas awan itu keadaannya lebih stabil dibandingkan troposfer, sehingga pesawat bisa melintas dengan aman tanpa ada gangguan. Selanjutnya ada lapisan mesosfer. Lapisan mesosfer ini kurang lebih jaraknya 50 sampai dengan 80 km. Lebih atas dari stratosfer. Kenapa dinamakan mesosfer? Meso itu lapisan tengah. Jadi mesosfer ini ada di antara dua lapisan bawah dan dua lapisan teratas. Nah, di sini ada gambar meteor yang artinya meteor yang jatuh dari luar angkasa itu tertahan dan terbakar di lapisan mesosfer. Jadi kalau misalkan ada batuan-batuan yang jatuh itu tentu saja sudah hancur di langit-langit bagian mesosfer ini. Jadi tidak sampai ke bumi. Nah, di atas mesosfer ada lapisan termosfer, kurang lebih tingginya 80 sampai dengan 700 km. Suhunya berapa? Sekitar 80 derajat Celcius, bisa sampai tinggi lagi. Kenapa? Karena di sini terjadi ionisasi gas dari radiasi. Nah, di sini ada gambar jet. Nah, jadi pesawat jet itu bisa sampai ke termosfer. Nah, kemudian di lapisan termosfer ini terdapat sinyal-sinyal radio, terus ada satelit juga di lapisan termosfer. Nah, kita bahas lapisan terluar yaitu eksosfer. Kurang lebih jaraknya dari bumi itu sekitar 700 sampai dengan 190.000 km. Nah, suhunya kurang lebih negatif 57 derajat Celcius. Kemudian pada lapisan eksosfer ini gas yang mendominasi itu adalah hidrogen. Baik, untuk memudahkan kalian menghafal, lapisan dari terdalam sampai terluar itu kita singkat saja, dimulai dari TSM de expo. TSM de expo. T untuk troposfer, S untuk stratosfer, M untuk mesosfer, D untuk termosfer, exo untuk eksosfer. Selanjutnya, apa sih peran dari atmosfer? Nah, peran dari atmosfer yaitu penyaringan radiasi sehingga sinar yang sampai ke bumi bersifat tidak merusak organ tubuh makhluk hidup. Tadi contohnya adalah sinar ultraviolet. Nah, sinar ultraviolet itu sangat berbahaya ketika kadarnya tinggi, kemudian sampai ke tubuh kita. Nah, adanya lapisan ozon itu bisa mengurangi sinar ultraviolet yang sampai ke bumi. Makanya kita perlu menjaga sekali lapisan ozon itu supaya tidak terjadi kebocoran. Selanjutnya, penyangga menyeimbangkan panas dan dingin di bumi sehingga tidak berlebihan. Nah, ternyata peran atmosfer ini juga bisa menyangga dan menyeimbangkan antara panas dan dingin di bumi. Kebayang kalau misalkan panas dan dingin di bumi tidak diseimbangkan, maka ketika panas sekali manusia tentulah akan terganggu oleh adanya panas, atau bahkan bisa sampai tidak bisa bertahan di bumi. Selanjutnya yaitu mengatur kelestarian mekanisme cuaca dan iklim.
Tentu saja, jadi maksudnya cuaca dan iklim ini bisa dilestarikan mekanismenya seperti apa gitu. Selanjutnya kita bahas litosfer. Apa itu litosfer? Litos artinya batuan, sedangkan tadi sphera yang artinya lapisan. Maka litosfer artinya lapisan batuan. Maksud di sini adalah lapisan batuan ada unsur padat yang ada di bumi. Oke, di sini coba kalian perhatikan ada struktur bumi. Nah, bumi yang kita tinggali ini jika kita gali ke dalamnya ternyata terdapat beberapa lapisan bumi. Dimulai dari bagian terluar ini dinamakan dengan kerak bumi. Jaraknya sekitar 0 sampai dengan 100 km. Bagian dalamnya itu ada mantel luar atau dinamakan dengan upper mantle. Nah, ini bagian mantel, ini mantel sama mantel juga tapi bagian dalamnya. Jadi intinya bagian di bawah kerak bumi itu adalah mantel. Nah, di bawah mantel lagi ada inti bagian luar, kemudian ada inti bagian dalam. Inti bagian dalam bentuknya padatan, sedangkan inti bagian luar ini bentukannya cair. Oke, seperti itu bentuk struktur bumi. Selanjutnya kita bahas hidrosfer. Hidrosfer ini berasal dari kata hidros yang artinya air, kemudian sphera yang artinya lapisan. Maka hidrosfer ini adalah lapisan berupa air yang menyelimuti bumi. Langsung saja kita bahas siklus air yang terjadi di bumi. Oke, kita lihat dari bagian kiri. Nah, di sini ada hujan dan salju. Hujan ini turun ke bumi. Kemudian airnya itu sebagian ada yang di sungai mengalir sampai dengan ke laut. Kemudian ada yang diserap oleh tanah, kemudian ada yang diserap atau tertahan oleh tumbuhan. Kemudian air ini setelahnya masuk dari tanah bersatu di lautan. Nah, di sini ada proses evaporasi. Evaporasi ini adalah proses menguapnya air laut ya. Sedangkan transpirasi menguapnya air dari tumbuhan. Nah, dari proses menguap ini air menjadi mengumpul di awan. Nah, air mengumpul di awan, kemudian terjadi perpindahan transportasi biasanya. Nah, contohnya gini, misalkan awan yang sebelah sini ini di atas laut. Nah, kemudian transportasi atau terbawa oleh angin ke daratan, kemudian hujan kembali. Nah, begitulah siklus air yang ada di bumi. Mungkin hanya itu materi untuk pertemuan kali ini. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.